Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali pagi hari ini kami kembali menjumpai Anda dalam program Renungan Pagi. Saya berharap dan berdoa supaya Anda semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat, serta senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Yuk kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk kita kembali belajar kebenaran firman Allah, supaya kita bukan cuma memulai renungan pagi ini dengan sebuah rutinitas kita seperti biasa, tapi kita benar-benar menerima revelation, menerima encouragement dari Tuhan, dan refreshing from the Lord. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan, di mana kami boleh kembali datang untuk belajar bersama-sama dalam program Renungan Pagi. Kami berdoa Roh Kudus, terangi setiap hati dan pikiran kami, dan Kau berbicara di tengah-tengah kami. Kami percaya satu perkataan dari Tuhan akan mengubah seluruh kehidupan kami, akan memulihkan dan membuat kami dapatkan refresh yang daripada Engkau. Segarkan kami dan kami buka hati, dan kami mempersilakan Roh Kudus bekerjalah di tengah kami. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba, biar hamba bisa menyampaikan tepat seperti apa yang Kau mau. Kami semua berdoa, semua kami yang mendengar, kami diberikan pengertian yang benar, diberikan revelation wisdom, supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu. Bekerjalah, kuasai hamba, kuasai kami semua, dan kami serahkan pemberitaan renungan pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Malaikat orang kudus bekerjalah, layani umat Tuhan supaya mereka semua boleh mengalami Kristus secara nyata. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Pagi hari ini Bapak Ibu semua, saya mau mengajak Anda untuk belajar bersama-sama sesuatu yang mungkin sudah sering sekali kita dengar, yaitu kata sepakat. Tapi hari ini saya mengajak Anda untuk kita buka hati kita, untuk kita belajar bersama-sama bahwa kesepakatan itu mendatangkan kuasa yang sangat luar biasa. Itu sebabnya judul renungan pagi hari ini saya kasih judul The Power of Sepakat. Artinya ada kuasa yang dahsyat sekali ketika Anda sepakat. Tentu sepakat ini dimulai dari diri kita sendiri, antara roh, jiwa, tubuh kita sepakat, antara pemikiran kita, hati kita, semuanya selaras, sejalan. Tapi juga bicara tentang kesepakatan dengan suami istri, anak-anak, keluarga, orang tua, kesepakatan dalam komunitas, kesepakatan dalam gereja. Dan saya percaya akan mendatangkan kuasa yang luar biasa, akan mendatangkan sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kita semua. Itu sebabnya yuk kita belajar pagi hari ini melalui renungan pagi, apa sih itu sepakat, saudara? Saya mau mulai dengan what is definition dulu, supaya kita semua mengerti, karena saya percaya kalau kita punya pengertian yang benar, maka kita akan melakukannya dengan cara yang benar dan dengan tepat, saudara. Nah, untuk itu kita harus mengerti what is definition daripada kata sepakat itu sendiri. Nah, pengertian sepakat itu berkaitan dengan kesatuan hati dan kesatuan tujuan, saudara. Kata sepakat bahasa aslinya dalam bahasa Yunani adalah simponia, yang berarti harmonisasi atau kesatuan suara, saudara. Makanya kalau dalam bermusik Anda seringkali mendengar kata harmonisasi atau simponi, dan itu bicara tentang kesepakatan. Bagaimana simponi itu menghasilkan, kesepakatan itu menghasilkan sebuah harmonisasi, sesuatu yang enak didengar, merdu, dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara tentang musik, saudara, harmonisasi itu penting sekali antara pemain bass, pemain drum, pemain gitar, pemain keyboard, dan vokal. Semuanya harus dalam satu harmonisasi, sehingga itu mengeluarkan suara yang luar biasa merdu dan enak untuk didengar. Nah, saudara, sebenarnya saya yakin dan percaya kesepakatan itu sederhana, yaitu bicara tentang satu hati, satu tujuan. Itulah sepakat, saudara. So, saya berdoa supaya melalui pengertian ini kita bisa memahami dan melakukan, dan kita juga bisa memiliki kesatuan hati dan memiliki kesatuan tujuan. Dalam rumah tangga kita bisa sehati dan kita bisa satu tujuan. Dalam berbisnis, dalam usaha kita bisa sehati dan memiliki satu tujuan yang jelas. Dalam gereja, antara gereja, pemimpin, dan para jemaat dan para pelayan memiliki kesatuan hati dan memiliki tujuan yang sama. Sehingga saya percaya ada kuasa yang dahsyat dalam kesepakatan kita. Nah, ada satu ayat yang menarik perhatian saya, Amos pasal 3 ayat 3, berkata seperti ini, berjalankah dua orang bersama jika mereka tidak sepakat, saudara? Nah, sepakat adalah dasar dari sebuah hubungan yang harmonis.
Dan saya percaya kesepakatan itu adalah the foundation. Yang saya percaya ini harus menjadi the most important thing we must build ketika kita mau membangun sebuah relation dengan orang, yaitu memiliki hati yang sama, kesepakatan, kesatuan hati, dan juga kesatuan tujuan, saudara. Satu tujuan yang sama. Saya percaya ketika seorang suami istri calonnya, mereka mau menikah, mereka harus sepakat, saudara. Kenapa? Mereka harus punya kesatuan hati yang sama, dan mereka harus punya tujuan yang sama. Sehingga saya yakin dan percaya ini harus menjadi best foundation dalam sebuah pernikahan, yaitu kesepakatan. Sehingga hari-hari yang akan mereka lalui, ada tantangan, ada challenge, ada proses. Mereka karena sepakat, mereka akan bisa melaluinya. Dan mereka akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Ada amin, saudara. Nah, saya mau mengajak Anda, apa sih yang pengertian daripada kesepakatan tadi? Nah, kita udah mengerti. Nah, yang kedua yang saya mau bagikan adalah what is the power of sepakat ini, saudara. Nah, Alkitab mencatat ada beberapa ayat yang menurut saya luar biasa menjelaskan the power daripada kesepakatan ini. Yang pertama, Alkitab mencatat bahwa 2-3 orang sepakat, maka minta apapun Tuhan kasih, dan mereka akan menerima jawaban yang luar biasa. Nah, ini berbicara tentang 2 orang sepakat sehati. Itu bicara tentang, saya yakin ada orang yang berkata ini ayat untuk suami istri. Oke, I'm agree with that. Ada orang yang juga berkata ini adalah gereja. I'm agree with that. Intinya adalah saya yakin dan percaya ketika sekelompok, segolongan adalah mereka melakukan yang namanya kesepakatan, maka saya percaya ada kuasa yang dahsyat dan doa mereka akan dijawab oleh Tuhan. Nah, makanya ayat ini berkata 2-3 orang sepakat minta apapun, dan Tuhan akan mendengar dan menjawab doa-doa mereka. Nah, itu sebabnya ketika kita mengerti ada kuasa yang dahsyat dalam kesepakatan ini, saya berharap gereja mulai sepakat, keluarga mulai sepakat. Kenapa? Karena ini akan menjadikan doa-doa kita dijawab sama Tuhan. Ada orang yang berkata, kenapa ya kita berdoa kok nggak dijawab sama Tuhan? Nggak kunjung dapat jawaban doa, tidak ada breakthrough. Jangan-jangan salah satu faktor adalah karena tidak ada kesepakatan, kesatuan hati, dan kesatuan tujuan. Itu sebabnya yuk kita introspeksi pagi hari ini melalui renungan pagi. Apakah kita sudah sepakat dengan istri kita? Apakah kita sudah sepakat nih dengan jemaat? Apakah kita sudah sepakat dengan orang tua kita? Apakah kita sudah sepakat dengan komunitas kita? Sehingga doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, saya percaya akan mengalami terobosan demi terobosan. Yang percaya katakan amin, saudara. So, yuk kita belajar. This is the power of sepakat yang pertama. Yang kedua, kalau Anda baca di dalam kitab Kejadian dikatakan, pasal yang 11, ini luar biasa. Dikatakan mereka ini satu bangsa, satu bahasa, mulai dari sekarang, apa saja yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Ketika saya membaca tentang bagaimana di dalam Kejadian pasal 11 ini adalah sebuah cerita tentang Menara Babel dan semuanya, tapi ada sebuah pelajaran tentang kesepakatan. Dikatakan mereka ini satu bangsa, satu bahasa. Dan mereka mengalami harmonisasi, mereka unity, mereka sepakat. Apa yang terjadi? Dikatakan ayat ini, mulai dari sekarang, apapun yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan terlaksana. Artinya my conclusion, ketika komunitas sepakat, gereja sepakat, keluarga sepakat, apapun yang Anda rencanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Kenapa? Karena Anda memiliki tujuan yang sama, Anda memiliki kesatuan hati yang sama. Maka saya percaya semua your plan, semua perencana Anda, semua action plan yang Anda sudah susun itu tahun demi tahun, saya yakin semuanya tidak yang terlaksana. Kenapa? Karena this is the power of sepakat. Ada amin, saudara. So, yuk sama-sama kita gereja mulai merendahkan diri untuk kita sepakat satu sama lain. Satukan iman kita, satukan hati kita, satukan our purpose. Sehingga saya percaya semua rencana kita, semua plan daripada rumah kita, rumah tangga kita, bisnis kita, gereja, semuanya akan terlaksana because of the power of sepakat tadi, saudara. Nah, yang ketiga, ayat yang sangat terkenal, Mazmur 133 ngomong gini, Tuhan akan perintahkan berkat ketika kita sehati.
Dikatakan Mazmur 133, sungguh alangkah indahnya, sungguh alangkah bahagianya, dan seterusnya kalau kita itu hidup rukun bersama. Dan ayat yang terakhir dikatakan, kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Artinya saya percaya keluarga yang sepakat di situ Tuhan akan perintahkan berkat. Gereja yang sepakat di situ Tuhan akan perintahkan berkat atas gerejanya. Komunitas yang sepakat, mereka punya hati yang sama, tujuan yang sama, of course tujuan yang baik tentunya, apalagi yang sesuai dengan kehendak Allah, maka Allah akan perintahkan berkat atas tempat itu. So 3 ayat ini menurut saya sudah cukup menginterpretasikan bagaimana the power of sepakat ini. Dan saya yakin 3 ayat ini sudah sangat cukup. Kalau suami istri, 2 orang, 3 orang sepakat, Tuhan akan dengar doa kita. Kalau kita sepakat satu komunitas, satu grup, ataupun suami istri atau keluarga atau apapun, maka semua rencana yang kita rencanakan semuanya tidak terlaksana. Semuanya terlaksana, terrealisasi. Dan kalau kita sepakat, baik itu keluarga, baik itu gereja maupun komunitas, maka Tuhan akan perintahkan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. So, mari saya mengajak Anda melalui renungan hari ini untuk kita sama-sama sepakat, saudara. Terakhir, saya mau mengajak Anda untuk kita belajar dari the story in the Bible, bagaimana kisah orang-orang yang sepakat dan mereka mengalami the power of sepakat yang luar biasa. Yang pertama adalah Esther. Esther mengalami yang namanya pembalikan keadaan. Anda tahu di kitab Esther bagaimana bangsa Yahudi mau dihabisin, mau dibantai, dan semuanya terjadi. Tapi tiba-tiba ada orang yang sepakat, namanya Esther, Mordekai, dan semua bangsa Israel yang hari itu mengalami penindasan dan penganiayaan, bahkan mau masuk dalam pembantaian. Maka mereka sepakat untuk berpuasa, saudara. Mereka sepakat dengan sebuah tujuan, mereka berpuasa merendahkan diri di hadapan Allah. Kembali kepada basic what is definition daripada sepakat tadi, memiliki kesatuan hati dan memiliki satu tujuan. Jadi hari itu Esther berbicara kepada Mordekai dan tolong sampaikan kepada semua orang-orang Israel yang di luar. Karena waktu itu Esther ada dalam pengasingan, dia ada di dalam benteng Susan, dan dia memberitahukan kepada Mordekai untuk memberitahukan kepada semua orang yang di luar untuk mereka merendahkan diri dan berpuasa semuanya. Dan mereka mengadakan yang namanya kesepakatan. Apa yang mereka sepakati? Mereka berdoa mohon belas kasihan Tuhan. And then apa yang terjadi, kita semua tahu the story, the end of the story daripada cerita ini, bagaimana Tuhan membalikan sebuah pembalikan keadaan. Terobosan, mujizat, miracle terjadi. Bahkan bangsa Israel yang tadinya mau dibantai, dihabisi, malah yang terjadi Tuhan mengadakan pembalikan keadaan. Justru musuh-musuhnya yang dihabisin dan mereka mengalami kemenangan yang luar biasa. That is the power of sepakat yang terjadi dalam tokoh Esther di dalam firman Allah. Lalu yang kedua, ada menarik lagi the story of Elijah. Elia, saudara, Nabi Elia. Dia sendirian, saudara, melawan 450 Baal. Lalu pertanyaannya, dia sepakatnya gimana? Saya yakin dan percaya Elia tidak seorang diri. Dia sepakat dengan Allah. Lalu setelah itu apa yang terjadi ketika dia pertama kali ada di situ? Dia memanggil bangsa Israel untuk datang mendekat. Jadi saudara, dia melakukan yang namanya the power of sepakat. Yang pertama, dia sepakat dengan Tuhan dan dia berkata, ada banyak nabi-nabi lain, ada 100 nabi lain yang tinggal di luar sana bersembunyi, tapi cuman Elia yang sepakat dengan Allah dan dia melawan 450 Baal, nabi Baal. Saudara, lalu yang dia lakukan pertama, dia memanggil bangsa Israel untuk mendekat dan dia memperbaiki mezbah Allah. Dia memperbaiki semua, dia menaruh 12 batu sebagai lambang daripada 12 suku daripada bangsa Israel. Dan ini bicara tentang the power of sepakat. Mereka mewakili 12 suku menaruh batu-batu, dan Elia memanggil semua bangsa Israel untuk datang mendekat dan memperbaiki mezbah. Dan yang tadinya mereka tidak sepakat, Elia datang untuk memperbaiki komunitas ini sehingga mereka menjadi sepakat kembali. Alhasil Anda semua tahu the end of the story, bagaimana Elia mengalahkan 450 Baal, nabi Baal ini, dan mengalami kemenangan yang daripada Allah. That is the power of sepakat, saudara. So saya percaya kalau kita sepakat,
maka kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa, ajaib sekali. Yang percaya katakan amin. Lalu ada satu menarik lagi, yaitu cerita tentang learn from 12 pengintai. In the story in the Bible ada 12 pengintai yang diutus untuk sebuah tujuan yang sama, tetapi mereka tidak memiliki kesatuan hati yang sama. Ini menarik, tujuannya sama, 12 orang ini diutus untuk mengintai tanah perjanjian. Tapi setelah mereka pulang, ternyata hanya 2 orang minoritas, yaitu Joshua dan Kaleb, yang berbicara tentang positif. Mereka percaya bahwa Allah memberikan tanah itu menjadi tanah perjanjian mereka. Sementara yang 10, yang majority, mereka ketakutan dan tidak percaya. Bahkan mereka menyebarkan berita yang tidak baik, yang melemahkan iman. Kenapa? Karena mereka tidak sepakat dengan Allah. Mereka tidak percaya bahwa Allah berjanji akan bawa mereka ke tanah perjanjian, di mana di sana ada susu dan madu dan seterusnya. Sementara hanya 2 orang pemuda, namanya Joshua dan Kaleb, sepakat dengan Musa, sepakat dengan Tuhan. Dan mereka percaya bahwa Tuhan sudah memberikan tanah perjanjian dalam hidup mereka. Alhasil apa yang terjadi? Anda sudah lihat situasinya. Di antara 12 orang yang memiliki tujuan yang sama, tetapi mencari kesepakatan tidak mudah. Hanya ditemukan 2 orang yang sepakat. Dan alhasil mereka dan keturunan mereka lah yang menikmati berkat Tuhan yang luar biasa dalam tanah perjanjian. Saya mau endingkan, saya mau tutup dengan ini adalah kondisi yang terjadi di banyak gereja hari-hari ini. Be honest with you, ada begitu banyak gereja punya tujuan yang sama, tapi di dalam kesatuan, kesepakatan ternyata mereka memiliki agenda masing-masing. Hati mereka ternyata tidak percaya. Hati mereka sebagian percaya, sebagian tidak, sebagian sepakat, sebagian tidak. Kalau saya mau jujur ngomong di depan Anda, bahkan semua gereja mengalami kendala ini. Mereka bisa punya satu tujuan yang sama, tapi mereka tidak punya kesatuan hati yang sama. Sehingga apa yang terjadi, mereka nggak mengalami yang namanya tanah perjanjian dan mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa supaya melalui renungan pagi hari ini, kita belajar from the story of Esther. Bagaimana ketika dia sepakat sekalipun ada dalam penindasan, bahkan dalam pembantaian, saudara, Tuhan bisa buat membalikan keadaan ketika mereka sepakat. That is the power of sepakat. Kita bisa belajar dari Elia, sekalipun ditinggal oleh semuanya. Ada nabi-nabi yang lain yang dipelihara, yang ada 100 nabi di luar, tapi mereka tidak berani menyatakan dirinya. Mereka ada dalam zona nyaman. Hanya Elia yang satu-satunya berani menentang dan berani berhadapan dengan 450 Baal. Tapi Elia sepakat dengan Allah. Dia percaya kepada Allah bahwa Allah akan memberi kemenangan kepada dia. Dan dia melawan 450 Baal dengan berani. Karena dia percaya kalau Allah di pihak dia, siapa lawan dia? Dia sepakat dengan Allah dan dia mengalami kemenangan. Terakhir kita belajar dari 12 pengintai yang sama-sama punya tujuan yang sama, diutus dengan purpose yang sama, tapi ternyata hanya 2 orang yang sepakat dengan Musa dan dengan Tuhan. Alhasil 2 orang inilah dan keturunannya yang menikmati tanah perjanjian yang daripada Allah. Saya berdoa dari tempat ini melalui renungan ini, kita menyadari dan kita memahami bahwa kita perlu sepakat dengan Tuhan. Dan kita perlu sepakat dengan pemimpin yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dan kita perlu sepakat dalam keluarga kita. Supaya kita akan melihat the power of sepakat terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk hari ini. Kami bisa belajar the power of sepakat. Biarlah kami mulai menyatukan hati kami. Sepakat dengan Tuhan. Sepakat dengan para pemimpin yang Tuhan percayakan. Dan sepakat dengan keluarga kami, sepakat dengan komunitas kami. Bukan karena supaya kami mengalami berkat-berkat yang luar biasa, tapi memang seharusnya kami sepakat sehati. Dan kami percaya Tuhan akan ada di tengah-tengah kami. Di dalam kesepakatan, kesatian kami akan melihat Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Dan Tuhan akan bekerja secara ajaib. Aku berdoa memberkati setiap umat-Mu, setiap gereja, setiap para pemimpin, setiap rumah tangga. Aku berdoa memberkati mereka. In the name of Jesus, be blessed, be blessed, be blessed. Dan aku berdoa firman yang kami dengar pagi hari ini tidak berlalu begitu saja. Kami bisa belajar dan merendahkan diri dan mulai sepakat dengan orang-orang yang Tuhan tetapkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Saya berdoa dari tempat ini, keluarga-keluarga mulai sepakat, suami istri mulai sepakat, gereja mulai sepakat. Dan saya berdoa supaya the power of sepakat akan kita alami dalam kehidupan kita. God bless you and see you next time dalam program Renungan Pagi. God bless you.